ke tempat ini serasa saya kembali ke rumah, saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Saya perkenalkan diri saya ya, mungkin banyak yang sudah lupa. Nama saya Janet Luntungan, suami saya Adrian Gonggalang, orang Sangir dari Siau. Saya punya anak 3, cucu 2. Cukup sekian ya. Karena saya dikasih waktu berapa menit ini Pak Doni? 40 menit. 40 menit. Ya. Saya kira 1 jam. Oke, pada saat ini saya akan bagikan mengenai doa meneguhkan iman. Kita akan baca dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dengan perikop di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, saya tidak sedang berkhotbah mengenai masa sengsara, ya, karena kebetulan perikopnya di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus saat itu sedang bergumul karena sebentar lagi dia akan diserahkan dan dia akan mati di atas kayu salib. Satu kematian yang sangat mengerikan, yang bahkan dikatakan sangat terkutuk. Hanya penjahat-penjahat besar yang mati secara disalib, saudara. Ya. Saya tidak sedang berbicara untuk Paskah, tidak, ya saudara. Tetapi sesuai dengan perikop doa meneguhkan iman. Ya, oke, slide. Ketika menghadapi pergumulan, kita berseru kepada Tuhan. Ketika terbentur tembok atau jalan buntu, kita berdoa kepada Tuhan. Intinya, pada segala waktu kita harus berdoa. Mengapa? Ya, Tuhan Yesus memberikan contohnya. Pertama, mengapa kita harus berdoa? Karena pencobaan tidak pernah sirna. Kita baca di ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, jadi Yesus sendiri yang memerintahkan kepada kita agar kita berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena pencobaan itu senantiasa ada dan senantiasa ada di hadapan kita, saudara. Ya. Pencobaan adalah hal yang disebut Yesus sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan bagi setiap kita manusia. Pencobaan datang dari iblis atau keinginan manusia itu sendiri dan bermaksud membawa manusia jauh dari pusat rencana Allah. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan. Tuhan memberikan kita ujian. Pencobaan itu datang dari iblis dan juga datang dari diri kita sendiri. Apakah kita memang mau untuk dicobai atau tidak, ya? Tetapi Tuhan memberikan kepada kita ujian. Seperti kalau kita sekolah, ya, kita mau naik kelas pasti kita akan mengalami ujian, saudara. Tidak pernah guru mengatakan begini, "Anak-anak, minggu depan kita akan menghadapi pencobaan matematik. Jadi anak-anak harus belajar matematik." Tidak, saudara.
guru pasti akan mengatakan, anak-anak minggu depan kita akan menghadapi ujian matematik. Sehingga anak-anak harus belajar matematik. Oke? Nah, jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita pencobaan, saudara. Sebagai manusia, apalagi kalau misalnya anak muda ya, karena saya juga pernah muda, saudara, itu senantiasa diperhadapkan dengan segala hal dan pastinya akan memicu kita untuk coba-coba. Ya. Saya ingat dulu, saudara, ya, waktu saya masih SMA, saya udah bisa nyetir. Ya. Dan satu hari teman dari ayah saya dari Jepang, orang Jepang memang, datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, dan ayah saya meminta saya untuk mengantar teman-temannya ini. Dan saya mengantar mereka ke tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi. Dan kebetulan pada zaman dulu tahun 70-an, saudara, Jakarta masih sepi, mobil itu masih 1-2 ya. Dan tiba-tiba saya disalip, sweet, wih, darahnya naik ya. Langsung saya kejar, terjadilah kebut-kebutan. Dan orang-orang Jepang ini, saudara, yang notabene adalah bapak-bapak, saudara, mereka ketakutan. Dan mereka lapor kepada ayah saya, oh Edison, katanya, your daughter is a hell driver. Saudara, itu pencobaan. Ya, kita dicobai oleh apa? Keinginan kita, gengsi kita ditantang gitu kan. Nah, kita akan lihat satu video bagaimana pencobaan itu datang kepada seorang pemusik ya, pemusik dunia. Maaf ya, saya tidak sedang membuat tidak. Tapi maksudnya ini menjadi satu contoh bagi kita bahwa pencobaan itu bisa datang setiap waktu dan pencobaan itu dapat menjauhkan kita dari rencana Allah, saudara. Kita lihat video ini. Ini seorang drummer dari grup band terkenal Def Leppard ya. Dia bernama Rick Allen. Kalau kita perhatikan, dia hanya punya satu tangan, saudara. Pertapannya ya saudara, itu maksudnya menang. Kali ini Rick Allen, saudara, seorang drummer yang memiliki satu tangan.
saudara, itu waktu Rick Allen sudah menjadi tua ya pada tahun-tahun ini. Tetapi pada waktu dia berusia 21 tahun dia masih normal, punya 2 tangan. Dia seorang drummer memang. Di tahun 84 akhir tahun Desember, dia bersama dengan pacarnya naik mobil, ya, mobil sport. Dia udah terkenal. Grup band mereka udah terkenal, ya. Dan begitu saudara, disalib itu di kota London, disalib mobilnya dan dia oleh karena darah mudanya dan dia merasa siapa lu bisa ngebalap gue istilahnya ya, saya pakai bahasa sehari-hari saudara. Akhirnya dia kejar itu mobil itu Alfa Romeo, dia pakai Corvette dan terjadilah kejar mengejar sampai akhirnya dia tidak terkendalikan, dia menabrak. Dan apa yang terjadi saudara? Dia terpental dari mobilnya. Dan pada waktu dia terpental saudara, tangan kirinya ketinggalan di mobil saudara. Jadi pencobaan itu anytime, setiap saat bisa mengenai kita. Tetapi yang hebatnya ya, pada saat itu pastilah dia tuh sangat-sangat down ya. Dan dokter juga tidak bisa mengoperasi menyambung kembali tangannya. Akhirnya tangannya tinggal satu. Dan yang luar biasanya saudara, semua teman-temannya dari grup band itu meng-cancel mereka punya show di berbagai negara. Mereka benar-benar duduk bersama Rick Allen untuk memberikan kekuatan kepada Rick Allen, karena pastinya dia sangat down sekali, sangat putus asa saudara. Dan akhirnya teman-temannya datang ke pabrik drum dan mereka minta supaya pabrik drum membuat drum khusus untuk Rick Allen. Maria, mana Maria? Ya, Maria. Tadi kamu main drum, pedalnya ada berapa? 2. Ya, pedalnya ya. Tapi khusus untuk Rick Allen, pedalnya ada 4. Karena tangan kirinya udah gak bisa kan, gak punya tangan kiri. Jadi, yang saya mau katakan di sini apa saudara? Pencobaan itu tidak pernah tidak ada, senantiasa ada. Dan firman Tuhan juga katakan pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Terbalik. Pintar saudara, gak ngantuk ternyata. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya tidak bilang bahwa grup band ini takut Tuhan atau anak Tuhan, enggak. Tapi saya melihat bagaimana orang dunia aja tahu bagaimana mereka harus bersatu, bagaimana mereka harus menguatkan teman mereka. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Bukankah banyak daripada gereja Tuhan yang sangat senang melihat temannya jatuh, sikut kiri, sikut kanan, dia supaya dia maju? Saya percaya di sini tidak ada. Kemudian tersedia upah bagi mereka yang tetap mengasihi Allah dan bertahan di dalam pencobaan yang dialaminya. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, jika Rick Allen bertahan di dalam ujiannya oleh karena bantuan daripada teman-temannya, sehingga dia mendapat mahkota dunia, dipuji, disanjung. Gak ada saudara drummer top yang punya tangan satu, yang hanya tangan satu, hanya Rick Allen. Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bukan berarti kalau orang dunia itu tidak ada di dalam rencana Tuhan, tidak. Karena semua orang ini adalah ciptaan Tuhan. Tinggal bagaimana kita menginjili mereka sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Itu orang dunia, saudara, bisa mendapatkan mahkota, dipuji, mendapat sanjungan daripada dunia. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, kita yang melayani Tuhan.
jikalau kita tahan di dalam pencobaan, di dalam semuanya itu, kita tahan uji, maka kita akan menerima mahkota. Either di dunia ataupun di surga nanti. So pasti mahkota itu menjadi bagian kita. Yang kedua, kehendak Tuhan selalu ada. Ayat 42. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, kita ingat bahwa Yesus pada saat Dia ada di dunia, 100% manusia dan 100% Allah. Sehingga Dia mempunyai kehendak, Dia punya perasaan, Dia punya pikiran. Dia tahu sebentar lagi Dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Karena itu Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia minta, Tuhan Bapa, jikalau memungkinkan, jikalau Engkau berkenan kepadaku Bapa, biarlah lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi yang jadi tetapi kehendak-Mu. Saudara, seringkali kita ngotot sama Tuhan, ya. Udah tahu bahwa itu Tuhan gak berkenan, tetapi kita seringkali ngotot. Nah, salah satu tujuan lain di dalam doa adalah untuk menemukan apakah kehendak Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak-Nya. Sesudah kita menemukan kehendak Tuhan, doa juga membuat kita menundukkan diri pada apa yang dikehendakinya itu. Next slide. Menemukan kehendak Tuhan bisa kita lakukan dengan, pertama, menemukannya di dalam Alkitab dan dengan selalu mengasah kepekaan rohani kita kepada Tuhan. Pastinya kita akan bertanya, kehendak Tuhan itu seperti apa ya? Bocoran nih saudara. Kehendak Tuhan dari awal penciptaan adalah terjadinya hubungan antara Tuhan dengan manusia ciptaan. Ya. Jadi Tuhan menghendaki agar kita membangun hubungan intim dengan Dia. Masalahnya seringkali kita tidak bangun hubungan intim. Hubungan intim melalui apa sih? Melalui doa, saudara. Nah, seringkali kita berdoa 3 kali sehari seperti makan obat, seperti makan pagi, makan siang, makan malam. Dan doanya, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, berkatilah, amin. Nah, kayak gitu, terus saudara mau minta yang macam-macam sama Tuhan. Siapa lu, kata Tuhan. Salah satu lagi kehendak Tuhan bagi kita adalah Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan Dia menghendaki agar manusia diselamatkan. Dia menghendaki keselamatan jiwa-jiwa. Dia menghendaki pertobatan orang-orang fasik. Apalagi saat-saat sekarang ini, saudara. Tanggal 14 kita akan pesta demokrasi. Adakah saudara mendoakan bangsa ini di hadapan Tuhan? Apakah saudara mendoakan pemerintahan ini di hadapan Tuhan? Melatih kepekaan, mengasah kepekaan rohani kita. Dengan adanya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan senantiasa berdoa, masuk di dalam kubu-kubu doa, rumah doa, masuk dalam menara doa, saudara. Maka Tuhan nanti akan memberikan pengurapannya kepada kita, dan Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita. Ya, di sini ada mentor saya, Ibu Sitorus. Ya. Selama kita berdoa, selama kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan
pasti akan memberikan kepekaan kepada kita. Sehingga pada saat kita berhadapan dengan manusia, saat berhadapan dengan orang, dengan siapapun, Tuhan akan berbicara kepada kita. Kepekaan rohani diberikan, telinga yang mendengar, hati yang peka. Ya saudara, kita mengerti apa yang akan kita layani kepada orang, misalnya jemaat, pasien, atau siapapun, ya. Dan kita bisa berdoa secara pribadi. Itu yang Tuhan mau, kita bangun hubungan secara pribadi dengan Dia. Tetapi ada juga kita berdoa secara korporat, ya. Karena Tuhan juga mengatakan dalam firman-Nya, Mazmur 133, jika kita hidup rukun dan damai, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan. Saya ingat, ya saudara, belasan tahun yang lalu, saat itu putri kita, Sharon Bawole, sedang menghadapi antara hidup dan mati. Dan disitulah Tuhan berbicara kepada gembala agar kita berdoa, membangun rantai doa, saudara, sampai Tuhan berbicara apa kehendaknya bagi seorang Sharon Bawole. Dan jikalau Sharon Bawole bisa melayani Tuhan, itu karena apa? Karena ada doa. Doa dari kedua orang tua, doa dari semua pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi, yang sungguh-sungguh berdoa supaya kehendak Tuhan boleh jadi bagi keluarga ini. Dan puji Tuhan, keluarga ini boleh melayani Tuhan, ya. Udah 1 jam belum ya? Belum. Yang ketiga, saudara, saya nggak khotbah panjang lebar, saudara, ya, karena panjang, lebar, tinggi, dan dalam itu hanya untuk Tuhan saja, ya. Dan mengapa kita perlu berdoa, saudara? Ketiga, karena kelemahan kita selalu nyata. Ayat 45. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, Yesus mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara, pernahkah saudara mengalami begitu hebatnya duka cita? Begitu hebatnya tekanan, sampai doa dan sampai akhirnya aminnya besok pagi, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Tubuh kita tuh lemah. Alasan berikutnya mengapa kita berdoa, karena kita memiliki kelemahan. Dan Yesus menegaskan bahwa roh memang penurut, tetapi pada dasarnya daging kita lemah. Ya. Doa menjadi pilar kekuatan penopang yang membantu kita mengatasi kelemahan itu. Ya. Dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Siapakah kita sehingga kita mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan kita? Apalagi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu siapa nih presiden yang akan terpilih, ya. Desas-desus begini, begono, begana, begini. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan kita tidak akan pernah tinggalkan kita. Dan rencana Tuhan bagi Indonesia tidak akan pernah gagal selama kita mau berdiri di hadapan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Siapapun presidennya nanti. Karena kita percaya bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Karena itu cerdaslah, saudara, minta hikmat daripada Tuhan. Siapa orang yang mau kita pilih, sehingga kita tidak salah pilih, saudara, ya. Biarlah kita ingat siapa kita ini. Bukan soal berapa banyak kekuatan saudara, kuasa saudara.
harta saudara. Itu semua dalam sekejap. Kalau Tuhan dalam sekejap saudara, habis, bis. Biarlah kita ingat bahwa kita ini berasal dari debu tanah. Kita bisa hidup karena roh Tuhan. Tuhan menghembuskan nafasnya pada kita, sehingga kita bisa hidup. Dan Tuhan juga yang memberkati kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dengan sekolah yang baik, sehingga kita boleh bekerja dengan baik, kita boleh melayani dengan baik. Oleh karena kesetiaan kita, kebaikan yang telah kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan yang mengangkat kita. Kita harus ingat itu, saudara. Itu sebabnya berdoalah pada segala waktu ketika kita membutuhkan. Karena kelemahan kita itu benar-benar, saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Sudah ada beberapa kejadian, saudara. Hamba Tuhan sedang berkhotbah jatuh. Gone forever. Ada juga pemimpin pujian sedang memimpin paduan suara jatuh. Kita pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, saudara. 5 menit ke depan, 10 menit, 1 jam, 1 hari. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah jumawa, saudara. Jangan pernah sombong. Saya berdoa, saudara, supaya kalau saya khotbah, jangan Tuhan panggil pada saat saya khotbah. Kasihan semua pada heboh nanti. Kalau Tuhan mau panggil saya dalam keadaan tidur lah. Jadi kan enak gitu, saudara. Jangan bikin repot, saya nggak mau. Biarlah dalam masa tua saya boleh melayani Tuhan. Tidak membuat repot anak-anak. Bahkan masih bisa memberkati orang-orang. Semakin kita memiliki waktu untuk berdoa, semakin kita memiliki kekuatan secara rohani, saudara. Dan dikatakan tadi bahwa doa itu seperti pilar. Ya, gedung ini, bangunan ini tidak akan bisa berdiri kalau dia tidak ditopang oleh pilar-pilar. Ya nggak, Pak Doni? Pak Doni kan insinyur. Nggak ada, saudara. Jika engkau mau kuat berdiri di hadapan manusia, berlututlah terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tanda kita benar-benar berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat engkau bisa tegak berdiri menghadapi musuh-musuh. Ya, saya mengundang pemusik